jungkir balik sekalipun kau gak akan nyambung. Dan itulah ajaran sesat lagi menyesatkan. Kenapa sesat? Karena dia nggak tahu, yang ngasih ijazah aman nggak tahu. Dan menyesatkan kenapa? Kau pasti akan disesatkan iblis yang menjawab doamu, sholatmu, zikirmu, ibadahmu, dan ritualmu sia-sia semuanya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini saya akan mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bersama-sama sebuah ceramah yang sungguh luar biasa sekali dari seorang cendekiawan muslim, yang mana ceramahnya kali ini sangat memberikan pemahaman-pemahaman yang baru bagi kita, bagi saudara kita yang suka menghina kekristenan, atau bagi mereka yang suka menghina ketuhanan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seperti apa ceramah dari Mr. TM? Langsung saja marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kita angkat kali ini adalah sholatmu, doamu, zikirmu, ibadahmu, ritualmu, semuanya sia-sia jika kau belum kenal Allah yang kau sembah. Perkara agama, saya mungkin baru saya yang terang-terangan menyampaikan Islam telah rusak ya. Makanya sangat aneh kalau di tempat-tempat lain, di YouTube kan banyak orang ceramah tentang membangga-banggakan Islam, padahal Islamnya telah rusak ya. Bukan Islamnya rusak, tapi praktek mengamalkannya yang telah rusak. Nah, di mana-mana orang cerita teori ya, mulai zikir, ibadah, ritual, ya, doa dan sebagainya. Tapi kenapa nggak ada yang menerangkan cara untuk berhubungan dengan Allah? Berhubungan dengan Allah atau siapapun harus kenal dulu, betul ya? Kalau mau berhubungan dengan Putin, kira-kira bisa nggak kalau nggak kenal? Nah. Kalau berhubungan dengan Pak Jokowi, bisa nggak kalau nggak kenal? Tidak. Nah, berarti ya, sebelum kau sholat, zikir, ibadah, doa, dan sebagainya, kau harus kenal terlebih dulu, baru bisa berhubungan, betul bukan? Nah, saking bodohnya ya, banyak ulama yang ijazah amalan ini, amalan itu, gitu, sholat ini, sholat itu. Kok nggak pernah ada yang mengajarkan bahwasanya itu orang ya nggak bisa sembarangan sholat, zikir atau ibadah jika mereka belum kenal Allah yang disembah. Maka ya contohnya ya, ada amalan zikir ini, amalkan 15.000 kali, kau akan begini, begini, begini. Dipraktekkan beneran dapat begini ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu dari Allah? Wong kenal aja enggak, betul kan? Apakah itu dari Allah? Nyambung terhubung aja enggak? Ibarat mereka kirim surat ya, tapi kirim doa atau kirim ibadah, kalau nggak nyampe, kira-kira dibalas nggak sama yang ditujuan? Surat itu kemudian ada balasan, kira-kira dari yang kau tuju atau enggak itu? Bukan. Nah, jika ada jawaban dari doamu, ibadahmu, atau zikir, amalan, dan ritualmu, ada balasan, itu Allah bukan? Bukan. Itulah ya, jika ada ulama yang mengajarkan ini ijazah ini supaya ini amalkan ini supaya itu, tapi tidak mengajarkan mengenal Allah terlebih dahulu, berarti itu menjelungupkan atau memperosokkan orang kepada praktek sesat. Kenapa? Ya dianggapnya itu jawaban dari Allah, padahal bukan. Sampai aja enggak, kenal aja enggak, kok kemudian itu diyakini Allah. Maka itulah yang peluang iblis masuk di antara harap dan keinginan ya. Maka yang menjawab doa, amalan, zikir dan sebagainya itu pasti bukan Allah. Jelas ya? Nabi pun sampaikan ya, tidak sah sholat seseorang jika dia belum kenal Allah yang disembah, termasuk juga doa, termasuk juga zikir dan sebagainya. Berarti harusnya duluan mana?
ulama ngajari sholat, zikir, puasa dan sebagainya, atau ulama belajar ngajari untuk kenal Allah? Kenal Allah terlebih dahulu. Dan bukankah itu proses yang dialami, yang dilewati oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya? Pelajaran untuk mengenal Allah bukan dengan cerita, ya. Karena mengenal Allah harus dengan ruh. Berarti nggak sembarangan orang bisa kenal Allah, ya betul ya? Karena apa? Harus memakai dimensi ilmu roh, baru ada hubungan, ya. Tapi melewati rukun syarat, jalan dan caranya. Maka nggak mungkin, ya, orang kemudian bisa sholat, ya, kemudian zikir atau doa atau ibadah jika dia tidak kenal Allah. Berarti harusnya ajakan untuk sholat, zikir, ataupun doa, ataupun ibadah gak berlaku bagi semua orang, betul gak? Dan lagi-lagi bukan cuma saya saja yang ngomong, tapi di dalam Quran, ya, ataupun dalil, ya, perintah ibadah adalah bagi orang-orang beriman. Nah, orang beriman itu siapa? Orang yang mendapatkan nur atau orang yang sudah baiat. Jika ada kemudian ulama si X, ya, atau ustadz atau buya atau apa, dia mengijazahkan amal ini itu ijazah, ya, ritual ini untuk begini untuk begitu, ya. Saya tanya, ya, jika enggak orang beriman bisa nggak berhubungan dengan Allah? Nggak bisa. Jika itu disampaikan di publik terbuka, berarti peluang mensesatkan banyak orang, tidak? Karena apa? Yang bisa berhubungan dengan Allah hanya orang-orang yang telah beriman. Maka jika ada misalkan Buya Ardi, misalkan, ya, ngasih amalan kepada di publik, amalkan ini, ya, baca Al-Fatihah 157 kali setiap hari, bla bla bla, kau akan begini. Berarti itu dusta dan menyesatkan. Karena apa? Itu nanti yang nyasar kepada semua orang atau hanya orang beriman? Semua orang. Padahal syaratnya hanya bagi yang beriman. Berarti apa? Buya Ardi tadi tidak tahu syarat rukun bisa berhubungan wasilah dengan Allah, betul, ya? Dan juga orang pun tidak tahu bahwasanya mereka jika tidak memenuhi rukun syarat gak mungkin ada hubungan dengan Allah. Jelas? Jelas. Nah, berarti, ya, yang berhubungan dengan Allah hanya orang-orang yang memenuhi rukun dan syarat, betul kan? Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ngeri nih, ya. Ya begini-begini hanya ada di kampus Taklim Ma'rifat, ya, kita urai, ya. Jika ada seorang ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib mengijazahkan di publik dengan cocotnya sendiri, amalkan ini itu, sementara orang-orang yang dikasih tahu itu tidak melewati rukun syarat orang beriman, kira-kira nyambung gak sama Allah? Ya. Jelas, ya. Dan itu surga telinga itu banyak kita lihat di YouTube, Facebook, karena mereka pintar nyocot. Sekali lagi saya tanya, ya, selain orang bukan orang beriman, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Selain orang-orang yang tidak ketemu wasilah, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Selain orang-orang yang dipertemukan dengan guru wali yang mursyid yang asli, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Maka jika ada ulama, Gus Ustadz Buya atau Gun Habib yang mengajarkan seolah-olah segampang itu bisa berhubungan dengan Allah, adalah ulama yang sesat lagi menyesatkan. Karena mereka pun sebetulnya belum kenal Allah yang disembah. Makanya hanya berdasarkan apa? Keyakinan, sugesti. Padahal untuk berhubungan dengan Allah wajib lewat rukun dan syarat. Makanya Islam ada rukun syarat Islam, betul, ya? Iman pun ada rukun syarat iman, disebut rukun Islam dan rukun iman. Jika tidak lewati rukun syaratnya tadi, Islam gak sah atau tidak diakui, tidak on garantie. Demikian juga imanmu tidak diakui Allah.
Ya, Nabi pun sampaikan ya, tidak sah sholatmu jika kau belum kenal Allah yang kau sembah. Betul ya? Dan juga berlakunya perintah ibadah adalah bagi yang beriman, bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang beriman? Ternyata orang yang dibaiat mendapatkan nur kitab dan nur iman. Nah, setelah dapatkan nurnya dan ketemu channel nurnya, yang nur itu adalah jembatan hubunganmu dengan Allah lewat wasilah nur tadi, maka ada peluang nggak hubungan dengan Allah? Ada. Jelas ya? Jelas. Jungkir balik sekalipun kau gak akan nyambung. Dan itulah ajaran sesat lagi menyesatkan. Kenapa sesat? Karena dia nggak tahu, yang ngasih ijazah aman nggak tahu. Dan menyesatkan kenapa? Kau pasti akan disesatkan iblis yang menjawab doamu, sholatmu, zikirmu, ibadahmu, dan ritualmu sia-sia semuanya. Maka Nabi prosesnya berawal dari belajar kenal Allah dulu, baru beribadah menyembah, betul ya? Jadi belajar mengenal Allah adalah dengan carilah ya saluran gelombang wasilah yang dibawa oleh Rasul di zamanmu masing-masing. Nah, kemudian kau akan dijazai ya, ditanamkan nur iman dan nur kitab, ditanamkan nur Allah. Kemudian kau diajari zikir yang membersihkan. Kemudian suluk dan berbakti akan visi misi ketuhanan. Kerjakan itu, itulah sistem. Itulah ya, jika kau ya dibersihkan, kotoranmu dihilangkan, maka ibarat ya, dulu kau terlahir di dunia ya, waktu lahir akalmu nol, kalbumu full, betul gak? Makanya kata Nabi, jika kau mau lihat ahli surga di dunia, tengoklah anak kecil yang baru lahir. Dia masih berhampir akan Allah ya, kalbunya full, akalnya nol. Tapi kalau ketika menginjak waktu, bertambah umur dan dewasa, maka akalmu terisi pengetahuan, kalbumu tertutup hijab. Maka menuju kenal Allah, kau harus dibersihkan terlebih dahulu. Tazkiyatun nafs, atau yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Jadi walaupun kau baiat, kau belum kenal ya, walaupun kau sudah mendapatkan ijazah zikir ya, kau belum kenal. Kenalnya masih sebatas Tuhan atau wakil Tuhan yang di dunia. Nah, kenalnya itu adalah saat kau kembali seperti anak kecil, yaitu apa? Kotoran dalam kalbumu dibersihkan, disucikan, barulah kau kenal dengan bermula la ilaha illallah. Ketika kau telah dihilangkan seluruh apa yang kau cintai, apa yang kau pertuhankan, yang kau sembah, yang kau takutkan, yang kau tuju, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali hanya Allah lillahi ta'ala. Itu dia ya. Baru kau mengenal Allah yang kau sembah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, sungguh luar biasa sekali ya. Ceramah dari Mr. Tem ini sangat memberikan sebuah pembelajaran yang baru atau pemahaman yang baru bagi kita. Ini teruntuk bagi saudara kita yang suka menghina kekristenan atau suka menghujat ya ketuhanan Yesus. Ya, saya sarankan saudara boleh belajar atau bertanya kepada ustadz atau kepada cendekiawan muslim ini, karena saya melihat bahwa beliau adalah sosok yang sangat mumpuni ya, memiliki ilmu yang sangat baik, pengetahuan yang baik tentunya ya di dalam agama Islam. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita harapkan, bahwa kebenaran itu harus diungkapkan ya. Yang namanya kebenaran itu harus disampaikan ya, jangan ditutup-tutupi. Dan luar biasa sekali Mr. Tem ini, begitu juga dengan Buya Syakur, bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran yang baru bagi kita yang selama ini ya ditutupi oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah menonton cuplikan video ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.